Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsi al-khati'ah bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa'malul khairati ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini Al-Faqir menyampaikan satu wasiat takwa. Marilah bersama selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah fardukan kepada kita dan berusaha meninggalkan larangan-larangan yang Allah haramkan dan larang kepada kita, dengan satu harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Allah akan bersamai kita dengan mereka hamba-hambanya yang muttaqin fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, ada satu riwayat tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabat dan beliau menyapa lalu bertanya, "Kaifa asbahtum jami'an?" Bagaimana kabar kalian pagi ini? Maka para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kabar kami pagi ini wahai Rasulullah adalah tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Lalu Nabi bertanya lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka para sahabat menjawab, "Nashkuru 'alal rakha wa nasbiru 'alal bala wa narda bil qada." Tanda iman kami kepada Allah wahai baginda Rasul, sampai hari ini kami tetap masih bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikannya. Kami bersabar atas setiap ujian-ujian dan kami menerima semua keputusan-keputusan yang Allah tetapkan. Atas jawaban ini Rasul memberikan respon, "Antumul mu'minuna haqqan." Kalian adalah semua orang-orang yang beriman secara ideal. Hadirin jamaah rahimakumullah, nampaknya dialog ini sederhana saja, tapi ternyata para ulama mengungkap hal-hal yang istimewa. Yang pertama, bahwa orang yang paling mulia di dunia adalah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi, dari 313 rasul,
Dari 25 nabi dan rasul yang disebut namanya secara jantan dan gamblang, danta dan jelas dalam Al-Quran, beliau adalah nabi dan rasul terbaik, termulia. Dari 5 nabi dan rasul yang mendapatkan predikat ulul azmi, mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terbaik di antara 5 ulul azmi. Beliau tampakkan tuh kesederhanaan dan kebersahajaannya sebagai seorang pemimpin. Setiap pagi dia lebih mengawali untuk menyapa rakyatnya, sahabat-sahabatnya dengan ungkapan salam sebagai doa dan bertanya, bagaimana kabar Anda pagi ini semua? Maka beliau tidak menunggu disapa oleh yang lain, karena beliau punya keistimewaan di antara yang ada. Beliau diberikan akhlakul karimah yang sangat istimewa dan tinggi nilainya. Yang istimewa juga sahabat para menjawab, padahal kita tahu bahwa kehidupan di antara para sahabat hanya beberapa orang saja yang tajir, yang kaya raya, yang memiliki banyak harta. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan pengusaha kaya, Umar bin Khattab pejabat lumayan, Abu Bakar As-Siddiq sederhana, Ali bin Abi Thalib tidak kaya, bahkan Abu Hurairah dan beberapa ahlu suffah, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, tapi secara finansial, secara ekonomi mereka miskin papa, tidak punya rumah, bahkan tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Tapi ketika ditanya apa tanda iman kalian, mereka sanggup menyatakan, kami bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kami. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan spiritual dan kesadaran yang tinggi. Bahwa mereka meyakini rizki, nikmat itu bukan melulu urusan harta benda semata-mata. Mereka sering mendengar ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Di antara nikmat-nikmat dunia yang ada, cukup Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan menerima setiap ketetapan yang Allah berikan. Kecerdasan spiritual mereka itu tidak dinasehati oleh Nabi, terkadang tidak diceramahi. Rasul hanya membacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali setelah kalian infakkan harta yang paling kalian cinta. Nabi hanya membaca supaya ayat ini dihafal oleh sahabat. Tapi saat itu kronologinya mereka pulang meninggalkan Masjid Nabawi. Dan orang yang kembali pertama ke masjid ini, ke Masjid Nabawi, adalah Abu Talha. Beliau membawa sertifikat tanahnya yang ada di Bairuha yang menghadap ke arah Masjid Nabawi. Ratusan pohon korma yang sangat produktif dan produksinya terbaik di antara pohon-pohon korma yang ada. Ya Rasul, setelah kau bacakan ayat ini, harta yang paling saya cinta tanah Bairuha. Ini surat-suratnya dan saya infakkan untuk agama.
Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita di tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari ke depan masih ayyamut tasyrik. Infak sedekah yang terbaik untuk hari-hari ini adalah menyembelih hewan kurban. Maka mudah-mudahan Allah kirimkan rezeki untuk Allah percayakan kepada kita, mampu kita menginfakkan sebagian harta kita yang terbaik hari ini, dan 3 hari berikutnya adalah mengalirkan darah hasil sembelihan dari rezeki yang Allah kirimkan. Banyak orang yang hidupnya flexing, menunjukkan kemewahan-kemewahan harta yang mereka punya. Rumahnya besar, kendaraannya mewah, perabot rumah tangganya lux, bahkan fashionnya semuanya branded, nggak ada produk lokal, semuanya mahal. Tapi ketika agama meminta, ayo, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebagian duitmu kau belikan 1 ekor kambing, cukup untuk berkorban sekeluarga, karena sunnah muakkadah alal kifayah, yaitu diantaranya menyembelih hewan kurban yang ada. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita orang yang punya duit, punya harta, dan punya kemauan untuk berkorban di hari ini dan 3 hari setelahnya. Allah takdirkan kita menjadi orang yang sabar dan menerima setiap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga khutbah ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna ya razzaq rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran mubaraka, warzuqna as-sahalah wal jamalah, warzuqna as-sihhata wal afiyah, warzuqna auladan salihin wa banatin salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.